Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Yang Mengintai. Mereka selalu ada, meski tak terlihat. Di sini kita akan membahas kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi, siap untuk cerita horor kali ini? Mari kita mulai. Mudik Lebaran tahun ini terasa lebih melelahkan bagi Bayu dan keluarganya. Perjalanan dari Jakarta ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang biasanya hanya 8 jam, berubah menjadi 15 jam karena macet parah. Saat melewati perbatasan kota, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan mereka semua sudah terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan ke rumah keluarga di desa. Mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel tua yang tampak sederhana tapi masih cukup layak. Saat masuk ke lobi, resepsionis, seorang pria paruh baya dengan ekspresi datar, memberitahu bahwa semua kamar sudah penuh, kecuali kamar 308. Biasanya kamar ini memang kosong, Pak. Tapi kalau Bapak mau, silakan, ucapnya dengan nada yang sulit ditebak. Bayu tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Yang penting sekarang mereka bisa beristirahat. Saat pintu kamar 308 dibuka, hawa dingin langsung menyergap mereka. AC memang menyala, tapi ada sesuatu dalam udara yang membuat Bayu merasa tidak nyaman. Seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan. Ruangan itu terlihat biasa saja, dengan 2 tempat tidur, meja kecil, TV tabung tua, dan sebuah kursi kayu di pojokan. Istri Bayu, Rina, langsung merebahkan diri di kasur bersama anak mereka, Dani, yang berumur 7 tahun. Namun sejak awal masuk, Dani terlihat gelisah. Ia terus melirik ke arah kursi kayu di sudut kamar dan berkata pelan, "Ayah, di situ ada orang." Bayu menoleh, tapi kursi itu kosong. Ia mencoba menenangkan Dani dan menyalakan TV untuk membuat suasana lebih nyaman. Namun, hanya ada saluran kosong dengan suara berisik statis. Saat Bayu mencoba mengganti channel, layar TV tiba-tiba mati sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, Bayu terbangun karena merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kamar. Ia mengerjapkan mata, lalu melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kursi kayu di pojokan bergerak sedikit demi sedikit, seolah ada yang duduk di sana meskipun kursinya kosong. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari Dani yang masih setengah tertidur. "Ayah, orang itu pindah ke dekat jendela." Bayu langsung melihat ke jendela. Hati kecilnya ingin percaya bahwa itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi saat itu juga, dia melihat pantulan sesuatu di kaca. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di belakangnya. Bayu spontan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika hendak membangunkan Rina, tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar mereka. Bayu terdiam. Siapa yang akan mengetuk kamar mereka di jam segini? Kali ini lebih keras. Ia mengintip dari lubang intip. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, suara ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Pintu seperti bergetar hebat, seperti ada seseorang yang berusaha masuk dengan paksa. Bayu panik, tetapi ketika ia hendak menarik gagang pintu, tiba-tiba suara itu berhenti seketika. Sunyi. Yang terdengar hanyalah suara napasnya sendiri yang memburu. Ia kembali mengintip keluar, lorong kosong. Namun, sesuatu membuat darahnya membeku. Ada noda tangan hitam di pintu mereka. Pagi harinya, Bayu langsung membawa istri dan anaknya turun untuk check out. Saat menyerahkan kunci, ia bertanya ke resepsionis dengan suara sedikit gemetar, "Pak,
Ada yang ngetok pintu kamar saya tengah malam. Saya lihat keluar, nggak ada orang. Ini hotel ada CCTV, kan? Resepsionis itu diam sebentar. Lalu ia tersenyum tipis dan berkata pelan, Pak, kamar 308 itu sebenarnya sudah dikosongkan sejak lama. Katanya sih penghuninya masih sering kembali. Bayu tidak bertanya lebih lanjut. Ia langsung menggandeng anak dan istrinya keluar dari hotel itu secepat mungkin. Di dalam mobil, ia menyalakan mesin dan melihat hotel itu untuk terakhir kalinya melalui kaca spion. Di jendela kamar 308 ada bayangan. Seseorang yang berdiri diam menatap ke arah mereka. Nah, itulah kisah kita kali ini. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin kejadian serupa saat perjalanan mudik lebaran? Ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.